Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum saya, jaringan komputer modul 3, membangun jaringan dengan tema membangun jaringan switch dan router. Selanjutnya di sini sudah ada topologinya, yaitu PCA, switch, lalu router, lalu PCB. Lalu tujuannya latihan 1 setup topologi dan inisiasi perangkat, latihan 2 mengkonfigurasi perangkat dan memeriksa konektivitas, latihan ketiga menampilkan informasi perangkat. Langkah yang pertama yaitu setup topologi dan inisiasi perangkat. Langkah yang pertama kabelkan jaringan mengikuti topologi. Yang pertama sambungkan perangkat-perangkat yang diberikan dalam diagram topologi dan kabelkan jika diperlukan. Di sini saya sudah membuat topologinya, jadi langsung saja kita kabelkan. Sesuai dengan topologinya, teman-teman. Jika sudah, otomatis semua akan power on. Latihan yang kedua yaitu mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitas. Langkah yang pertama yaitu berikan informasi IP statik ke interface PC. Yang pertama konfigurasi IP address langsung ke IP configuration. Di sini sudah ada, yaitu dengan IP kita masukkan. Lalu default gateway-nya. Lalu IPv6-nya. Bentar. Lalu IPv6-nya itu ini. Slashnya. Lalu default gateway-nya. Sudah. Lanjut ke PCB. Sama kayak tadi. Lalu default gateway-nya. Lalu IPv6-nya. Lalu slashnya jangan lupa diisi. Lalu default gateway-nya. Sudah. Langsung ping PCB dari jendela command prompt PCA. Ping PCB pada command prompt tapping 168.1.3. Kita coba. Apakah bisa? Oh, masih RTO. Kita tunggu bentar.
CRTO. Catatan, jika ping tidak berhasil, mungkin Windows firewall-nya perlu untuk dimatikan. Mengapa ping tidak berhasil? Tadi kita sudah coba bahwasanya kita ping ke PCB tidak berhasil, dikarenakan kita belum mengkonfigurasi routernya. Langkah yang kedua ini mengkonfigurasi router. Jadi yang pertama-tama buka konsol dari router dan aktifkan modus privilege X. Silang dulu. Ini konsol ke PCB. Sudah, masuklah ke mode configuration. Jadi kita masuk ke PCB, ke mode configuration. Lalu berikan nama perangkat untuk router. Kita berikan nama dengan hostname R1. Sudah. Lalu matikan DNS logout untuk mencegah router menerjemahkan perintah yang dimasukkan tidak benar sebagai nama host. Kita gunakan metode ini. Lalu berikan class sebagai password terenkripsi privilege X. Kita create class. Lalu berikan Cisco sebagai password konsol dan enablekan login. Jadi kita lain konsol, langsung kita masukkan password Cisco, lalu login, disuruh login kan, lalu exit. Sudah. Lalu berikan Cisco sebagai password FTY dan aktifkan login. Tadi seperti tadi, cuma bedanya FTY kosong. Lalu password Cisco. Sudah. Lalu kan enkripsi terhadap password plain text service password maaf, tadi belum login dulu, exit. Nah, sudah. Lalu kita tadi ini lakukan enkripsi terhadap password plain text service. Lalu buatlah suatu banner yang memperingatkan siapa saja yang mengakses perangkat secara tidak sah adalah perbuatan terlarang. Kita buat banner untuk gede, kita kasih pagar akses terlarang. Sudah. Lalu langkah yang ke-9 yaitu konfigurasikan dan aktifkan kedua interface pada router. Oke, interface tadi 0/0/0 dimasukkan IP address.
192.68 V00. Kita akan cari pada tabel yang di atas. Satu 255 0. Sudah, lalu 0SH. Lalu selanjutnya sama, tapi yang satunya ini 192.168 lalu no SA. Kita lalu konfigurkan suatu deskripsi interface untuk setiap interface mengkondisikan perangkat mana yang terhubung ke dirinya. Di sini kita akan mendeskripsikan interface to description itu terhubung pada PC A. Kita lihat. PC A. Lalu exit. Lalu satunya deskripsi pada PC B. Kita lalu exit. Jika sudah, langkah yang ke-11 yaitu aktifkan routing IPv6. Masukkan perintah IPv6 ini ke routing dengan kode IPv6 routing. Sudah, simpan running configuration ini ke file startup configuration. Jadi kita keluar dulu, X, lalu copy running startup. Oke. Lalu langkah yang ke-13, set jam pada router. Kita lihat dulu, show clock. Di sini jam dan tanggal berbeda, kita ubah clock set jam ke-24 pada tanggal 13 Oktober 2025. Kita coba lihat, kita berubah. Langkah selanjutnya, ping PCB dari jendela command prompt pada PC A. Kita coba ping pada command prompt PC A. Kita coba. Apakah ping berhasil? Ping berhasil.
berhasil. Apakah ping berhasil? Jelaskan. Tadi kita coba kita ping ulang, berhasil kan? Itu dikarenakan kita sudah mengkonfigurasi router kita yang langkah-langkah sebelumnya. Jadi alhasil kita bisa mengeping PCB. Langkah yang ketiga, konfigurasikan switch. Dalam langkah ini Anda akan mengkonfigurasikan hostname, interface LAN 6, 1 dan default gateway-nya. Masuklah ke konsol dari switch ke enablekan modus privilege. Konsol switch seperti tadi. Sudah. Lalu masuklah ke mode configuration. Masuklah mode ke configuration. Sudah. Switch sudah masuk. Lanjut, berikan nama perangkat ke switch tersebut. Caranya sama, dan lalu hostname, sudah memberikan nama. Lalu konfigurasikan dan aktifkan interface VLAN pada switch 1. Interface VLAN 1. Konfigurasikan langkah yang keenam, konfigurasikan default gateway untuk switch 1. IP default gateway 192.168.1.1. Sudah. Oh iya, lupa memasukkan default gateway-nya yang 255 tadi. Kita ulang. Oh, salah, maaf. Masukkan IP address-nya juga. 168 1.2 255. Lalu no shutdown. Lalu simpan running configuration ini ke file startup configuration. Jadi kita simpan. Copy fixstore. Oke, sudah. Langkah yang keempat yaitu pastikan konektivitas end to end dari PC A ping ke PC B, dari PC A kita ping ke PC B.
berhasil. Lalu dari S1 ping ke PCB, dari S1 kita ping ke PCB 92.168.0.3. Bentar, success rate is 80%. Kita coba lagi, masih 80%. Success rate is 100%, berhasil. Latihan yang ketiga yaitu menampilkan informasi perangkat. Langkah yang pertama, tampilkan tabel routing pada router. Gunakan perintah show IP route pada router 1 untuk menjawab pertanyaan. Kita masuk ke PCB. Kita perintah tadi apa? Show IP route. Show IP route. Kita masuk. Pertanyaan, kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengindikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung? Dari pertanyaan yang di atas tadi sudah saya baca, ini kodenya C, connected. Jika suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung. Lalu berapa banyak entry route yang dikodekan dengan kode C di dalam tabel routing? Di sini jawabannya ada 2 dengan kode C. Lalu jenis interface apa yang diasosiasikan ke rute berkode C? Yaitu Gigabit Ethernet 00 dan Gigabit Ethernet 01. Selanjutnya, gunakan perintah show IPv6 route pada router R1 menampilkan informasi route. Tuh, kita coba show IPv6 route. Langkah yang kedua, tampilkan informasi interface pada router R1. Gunakan perintah show IP interface G001 untuk menjawab pertanyaan berikut. Show IP interface G001. Pertanyaan pertama, apa status operasional dari interface G001? Status operasional di sini yaitu ini jawabannya. Gigabit Ethernet 001 is up, LAN protocol is connected. Lalu jawaban yang kedua, pertanyaan kedua, apa alamat media access control MAC dari interface G0/1? Di sini jawabannya tidak ada. Terus pertanyaan ketiga, itu bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? IP address ditampilkan itu ada di sini.
IP address is 192.168.11/24. Untuk informasi IPv6 masukkan perintah the show IPv interface. Angka ketiga, tampilkan daftar rangkuman interface pada router dan switch. Show IP interface brief. Masukkan perintah show IP interface brief pada router R1. Show IP interface brief. Show IP interface brief. Untuk melihat informasi interface IPv, masukkan perintah show IP IPv4 atau show IPv6 interface brief. Lalu langkah yang ketiga itu masukkan perintah show IP interface brief pada switch S1. Kita masuk pada switch S1. Itu perintahnya show IP interface brief. Show IP interface brief. Lalu pertanyaan, jika interface G001 diperlihatkan administrative down, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikan up? Di sini untuk mengaktifkan administrasi down itu bisa kita gunakan untuk perintah no sh atau no shutdown, seperti kode yang ini, no sh atau no shutdown. Itu bisa memperlihatkan administrasi valid down. Maka pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G001 pada router tersebut dengan IP address 192.168.162? Jawabannya yaitu tidak akan berhasil, atau kita mengeping ke PC A atau PC B itu tidak berhasil dikarenakan sudah salah mengkonfigurasi interface G001 nya dan juga sudah salah IP nya. Sudah cukup, sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.